Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah, pembacaan selawat tadi malam berjalan dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di Padepokan untuk acara selawatan tadi malam ya. Saya akan membahas berapa titik sih yang diperbolehkan di dalam pembekaman. Saya banyak dikomplain, saya banyak diinfo, Pak, Bapak ini keterlaluan over kalau membekam banyak titik, terlalu banyak titik lah, tidak sesuai SOP lah, tidak sesuai medis, tidak sesuai sunnah, tidak, Masya Allah. Nah ini, jadi Anda harus pahami ya. Bekam itu tidak harus di titik sunnah saja. Bekam tidak harus di titik sunnah saja. Kenapa? Karena Rasulullah waktu berbekam, keadaannya itu tidak sesuai dengan orang yang kita bekam saat ini. Ya. Rasulullah berbekam itu sifatnya adalah pencegahan agar beliau tidak sakit. Penjagaan kesehatan. Nah, sedangkan orang yang kita bekam saat ini adalah orang yang sedang sakit. Dan di situ ada instrumen-instrumen tertentu ketika dihadapkan kepada orang-orang yang sakit. Ya. Ada penterapis yang mengatakan saya hanya membekam di titik sunnah saja, ya monggo silahkan. Itu adalah yang Anda pahami, itu yang Anda ketahui. Ya. Ada yang mengatakan saya hanya membekam tidak lebih dari 7 titik, ya monggo silahkan karena itu ajaran guru Anda. Saya hanya membekam tidak lebih dari 11 titik, ya monggo itu adalah pelajaran dari guru Anda. Anda tidak boleh mengkomplain saya ketika saya membekam tidak ada batasan titik. Saya mengikuti insting saya. Di mana penyakitnya di situ saya bekam. Ya. Dan perlu Anda ingat bekam itu adalah berdasarkan hadis dan medis. Hadis dan medis. Bekam itu berdasarkan hadis, bukan medis. Makanya kalau panjenengan bekam itu hanya diperbolehkan misalkan 7 titik, itu harus ada hadisnya. Ya. Selagi nggak ada hadisnya, ya terserah berapa. Itu tergantung pengalaman dan pengetahuan penterapisnya. Ya. Makanya saya bekam di tangan saja kadang sampai lebih dari 11 titik, kadang 15 titik. Karena target saya adalah kesembuhan, yang penting saya adalah melakukan sunnah bekamnya, saya keluarkan darahnya. Itu yang sesuai sunnah itu kan bekam yang mengeluarkan darah. Ya, bekam yang mengeluarkan darah. Jadi saya juga melaksanakan praktek itu sesuai pengalaman saya ya. Dan saya tidak lari dari sunnahnya, saya tetap mengeluarkan darah. Walaupun bekamnya itu sedikit, tapi kalau dia tidak mengeluarkan darah itu juga sudah keluar dari sunnah. Target saya adalah pasiennya sembuh. Saya bekam banyak tapi pasiennya sembuh, terus mau apa? Dan selalu kan saya ada testimoni kesembuhan. Ya. Kenapa yang diprotes kok cuman jumlah titiknya, kok gak diprotes sembuhnya? Kenapa orangnya sembuh? Sebetulnya kan harus gitu yang diprotes. Kok yang diprotes jumlah titik, padahal titik itu tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan harus sekian titik, tidak ada. Saya mempunyai ukuran sendiri. Ya. Berdasar dari pengalaman saya, dan itu yang saya ajarkan kepada Singowanti ya.
Tapi kalau Anda, guru Anda tidak mengajarkan dengan banyak titik, jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Saya tidak mencari mana yang benar, mana yang salah. Tidak. Saya hanya mencari mana yang sembuh. Ya. Selagi itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyembuhkan pasien, itu saya lakukan. Dan ada bukti-bukti kesembuhan berupa testimoni video. Ya. Nah ini, kalau misalkan gurunya pelit dengan ilmu bekam, ya bisa saja. Kalau bekam jangan banyak titik, ya. Karena gurunya takut kalah, takut kesaing dengan santri-santrinya. Itu bisa saja terjadi, ya. Pembatasan. Kemarin ada yang komplain lagi, tapi peserta didik saya yang dikomplain. Bekam lipatan lutut itu tidak boleh. Siapa yang ngomong tidak boleh? Kalau tidak boleh, mestinya ada hadis yang melarang bekam di lipatan lutut. Karena bekam itu adalah berdasarkan hadis, bukan medis. Dan ini adalah salah satu foto, ya. Ini pembekaman di Arab Saudi. Di kepala aja, di banyak titik yang dibekam, itu di kepala. Ya. Padahal penterapis di luar sana membekam kepala, kebanyakan itu hanya di titik ungu, terus komah 2, itu saja. Dan ini saya berikan satu contoh pembekaman di Arab Saudi, sampai penuh kepala dengan bekam. Karena apa? Dia mempunyai dasar, dia mempunyai pengalaman, nggak bisa disalahkan, ya. Nggak bisa disalahkan. Terus orangnya sembuh, terus mau apa? Ya. Tapi bukti ini saya berikan berupa foto saja, ya. Tadi video saya screenshot, kemudian saya taruh di bawah ini, ya. Ini coba diperhatikan. Kalau ingin tahu videonya, ya lihat di FB saya. Jadi intinya, setiap penterapis itu mempunyai metode sendiri dan mempunyai dasar-dasar sendiri. Ya. Ada yang berdasarkan medis, monggo silahkan. Kalau saya berdasar hadis, karena bekam itu adalah ilmu Rasulullah, bukan ilmu medis, bukan ilmu penelitian. Bekam adalah ilmu yang sudah jadi dari malaikat Jibril yang diberikan kepada Rasulullah sebagai hadiah paling istimewa saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Nah ini makanya kenapa bekam itu adalah satu sunnah yang hampir dilupakan. Sunnah yang dilupakan. Karena apa? Ketika para penceramah itu menyampaikan Isra Mi'raj, jarang sekali tersentuh bekamnya. Jadi bahkan hampir tidak ada yang menyebutkan bekam itu bahwa adalah bagian daripada apa yang diterima Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Nah, makanya saya akan memberikan pelajaran bekam kepada santri-santri saya itu berikut dengan sejarahnya. Itu saya kasih tahu. Jadi bekam itu waktu penerimaannya adalah ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, ya. Demikian, ya, harus dipahami. Tatak, yakin, ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.